Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ke-11. Halimah. Ketika Halimah dan Harits kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayinya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad, sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun ke depan. "Pergilah, nak. Ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan, "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian, Halimah menyusui Muhammad. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya, "padahal, sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam." Malam itu, keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. "Engkau tahu, Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun," gumam Harits. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Harits, "bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian." Kebanggaan Rasulullah. Lingkungan di Bani Sa'id benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah pun dapat berkata dengan bangga, "Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen. Sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'id bin Bakar." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keberkahan. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'id, terjadi hal yang mengherankan. "Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku?" tanya Halimah. "Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali," Harits menanggapi, "tetapi, kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah. Padahal, beban yang dibawanya cukup berat." Keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'id lainnya yang telah berjalan lebih dulu. Halimah putri Abu Duaibi, panggil para wanita itu keheranan, "Tunggulah kami. Bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi?" "Demi Allah, begitulah," balas Halimah, "ini memang keledaiku yang dulu." "Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Ketika tiba di rumah, Halimah dan Harits tambah terkejut. "Sepetak tanah kita," bisik Halimah tak percaya. "Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal, saat kita berangkat, tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini." "Domba-domba juga," seru Harits, "domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari." Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun, 2 tahun pun berlalu, kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Bersambung.